Shalom warga Sisi. Shalom. Apa kabarnya? Merdeka. Haleluya. Selamat siang ya. Selamat pagi menjelang siang. Kita ketemu lagi. Kita berkumpul di tempat ini. Kita memuji dan menyembah dalam bulan dan kebenaran, di mana kita setelah menikmati hari-hari demi hari Tuhan berikan berkat dalam hidup kita. Kita berdoa dan kita menyembah. Ucapan kita berterima kasih ya, dimana kita bisa menikmati, kita bersyukur. Kita selalu bersyukur, di situ iman kita akan bertumbuh. Terima kasih ya, kita kumpul. Mari kita menyembah Tuhan dalam bulan kebenaran dengan kekuatan, dimana juga kita kita sudah diperbaiki. Ayo kita mulai maju. Terima kasih Bapak karena pada pagi hari ini kita datang hadiratmu Bapak pada sisi SRC ini. Terima kasih Bapak, sungguh baik itu melakukan segala sesuatunya buat kita Bapak. Rancangan-rancangan indah yang dalam hidup kita Bapak. Kami bersyukur Bapak. Terima pujian kami Bapak, kerinduan kami selalu hadir dalam hadiratmu Bapak. Kami percaya Bapak, ucapan syukur kami di mana kami berada di tempat ini sebagai tanda bahwa kita tetap menginginkan kehadiran Bapak selalu bersama kami, menuntun kami di setiap saat Bapak. Dengan pujian dan kemuliaan kami, ketulusan hati kami dengan ucapan syukur yang meluap dari hati kami Bapak. Biar air kehidupan itu mengalir terus Bapak tanpa habisnya dalam kehidupan kami, supaya hati kami tenang sejuk seperti air mengalir Bapak, seperti rusa itu hidup di dekat air aliran sungai itu. Terima kasih Bapak, kami bersyukur karena kami terima kasih karunia-Mu yang lebih, sehingga kami menikmati berkat-berkat rohani jasmani yang telah Kau sediakan dan kami terima untuk Bapak. Terima kasih Bapak, kesiapan untuk kami, untuk jiwa kami, untuk terima berkat supranatural yang daripada-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. With one love, happy praise to our God. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah is to our God. Happy praise is to our God. Happy praise,
is to our God. Every praise is to our God. God, my Savior, God, my healer, God, my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God, my Savior, God, my healer, God, my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God, my Savior, God, my healer, God, my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Every praise is to our God. Every world will sing with one accord. Every praise, 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 every praise is to our God. Tuhan kita maha besar, Tuhan kita maha kuasa, Raja segala. Tuhan itu maha besar, Tuhan itu maha kuasa, Raja segala. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhan itu maha besar, Tuhan itu maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama
For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your promise, you have led me through the fire and the darkness night. You are close like no other. I have known you as a father. I have known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing all the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down and surrendered now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Now I'm laid down and surrendered now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God.
rising every hour. I worship you. I worship you. You are here in every heart. I worship you. I worship I worship you. I worship you. You are here, turning things around. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. When I don't see it, you're working. Even when I can feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I can see it, you're working. Even when I can feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I can feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't see it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. My God, that is
Segala pujian bagi-Mu Bapa, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus yang sudah hadir dan menemani kami dan memberikan kami pekerjaan yang luar biasa. Tuhan, berikan kami buah yang luar biasa untuk kami nikmati masa ini. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Biarlah hati kami terus dalam damai sejahtera dan sukacita oleh karena Engkau Tuhan. Oleh karena kebaikan-Mu, oleh karena kasih-Mu, oleh karena rahmat anugerah-Mu dalam hidup kami. Hidup kami, hati kami senantiasa meluapkan ucapan syukur. Terima kasih segala sesuatu yang sudah Kau lakukan. Terima kasih atas kasih-Mu yang tidak berkesudahan, yang tidak terukur bagi kami, anak-anak Tuhan. Dan tidak kami batasi dengan apapun juga, Tuhan. Setiap yang sedang memulihkan hidup kami, yang sedang mengangkat hidup kami, yang sedang menjadikan hidup kami sebagaimana kami ada hari ini, dan ke depan kami akan makin luar biasa lagi dalam Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bila hari ini kami bersukacita mengucap syukur dan menikmati apa yang akan Kau berikan dalam hidup kami hari ini, Tuhan. Dan itu menjadi berkat bagi kami, dan biarlah kami itu menjadi berkat bagi banyak orang di luar dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap menerima berkat kepada Engkau. Tuhan Yesus, mari Engkau yang beracara, Roh Kudus supaya memberikan hikmat kewahyuan, pengetahuan dan bermanfaat bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo. Shalom. Pada hari ini saya mau coba bawakan tema renungan SRC pada hari ini, yaitu aku adalah kepala dan bukan ekor. Banyak orang atau mungkin saat ini banyak sekali orang yang hidupnya di bawah standar. Bahkan mungkin mereka semua percaya bahwa standar tersebut adalah cukup bagi mereka saat ini. Standar yang semua kan pasti bertanya standar siapa, kenapa aku bisa ngomong kita semua tuh. Banyak orang-orang yang hidup di bawah standar, yaitu standar di sini yang maksud itu standar hidup di dalam Kristus. Kenapa begitu? Karena semua orang ini, bahkan banyak dari mereka itu tidak mengerti siapa identitas mereka di dalam Kristus. Makanya sesuai tema pada pagi hari ini, kita mau buka ayat utama pada pagi siang hari ini yang sesuai tema kita, yaitu Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Yang saya tangkap dari ayat ini bercerita tentang berkat-berkat yang dijanjikan Tuhan untuk bangsa Israel jika mereka hidup taat kepada Allah. Tapi untuk gambaran umum atau besarnya, bukan hanya janji untuk Israel saja, tetapi merupakan gambaran posisi kita di dalam Kristus. Mengenai posisi ini juga sama dengan kita bicara tentang identitas. Sesuai ayat tadi, identitas itu adalah, identitas kita adalah kepala dan bukan ekor. Kalau saya boleh tanya, kan sesuai tema kita adalah kepala dan ekor. Yang ada di sini, kalau saya boleh tanya, itu kepala fungsinya untuk apa? Semua silakan. Ada fungsinya letakkan saya sama Marias. Jadi melihat, bicara, menengok, mengambil, lebih kepada fungsi yang lebih besar lagi.
bukan visi dari tubuh Berpikir. pikir. Nah, secara harafiah berarti kepala itu kan ada di depan atau di istilahnya umum paling depan, berarti kan bisa berarti mengatur, memimpin, memberikan arah dan segala macamnya. Nah, sekarang kalau untuk ekor, Ikut aja tuh. Itu saja. Ikut kepala aja. Tidak bisa kemana-mana. secara harafiah maupun tubuh biologis pun kan ekor tapi di belakangnya, jadi otomatis memang fungsinya garis besarnya hanya untuk kebutuhan saja. Seperti itu. Nah, di dalam Kristus pun seperti itu. Kalau kita hidup dalam Kristus itu kita diciptakan untuk memimpin, bukan untuk sekedar untuk keadaan saja. Lihat ayat dari Efesus 2 ayat 6. Efesus 2 ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membagikan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Amin. Dalam ayat ini kita tekankan bahwa menyatakan bahwa kita sudah hidup bersama Kristus di surga. Dan dengan tema tersebut juga kita kan diartikan sebagai pemenang. Itu dapat kita lihat di ayat Roma 8 ayat 37. Dan semuanya kita, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ini jelas sekali bahwa kita dinyatakan sebagai pemenang jika kita hidup di dalam Kristus. Dan tema ini biar lebih mudah sebagai ilustrasi kepala dan ekor itu kita umpamakan dengan kereta api ya. Kereta api dengan lokomotif di depan dan gerbong-gerbongnya di belakang. Gerbong itu kan akan selalu setia mengikuti dengan yang di lokomotifnya itu hanya bisa mengikuti saja, tetapi lokomotif itu dia yang bisa memberikan kekuatan bagi mereka untuk berjalan dan juga mempunyai arah. Ilustrasi mudahnya seperti itu. Jadi kalau kita sadar kita adalah kepala seperti lokomotif itu, maka kita bisa menuntut arah sesuai dengan firman Allah. Tapi kalau hanya menjadi ekor, berarti sama saja kita hanya mengikuti arus dunia, seperti masalah dan sebagainya macamnya dengan urusan dunia tersebut. Dengan identitas itu, kemenangan tersebut itu kita dapat bukan karena usaha kita untuk mendapatkan, tapi karena kasih dari karunia Kristus. Untuk janji tersebut kita bisa lihat dalam ayat 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia ada ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesuatu yang baru datang. Sini ayatnya untuk mengatakan bahwa kita percaya dengan identitas baru kita yang sudah hidup di dalam Kristus. Dengan hidup di dalam Kristus itu berarti sama saja kita harus mengisi pikiran-pikiran kita dengan firman sesuai dengan ayat yang di Roma 12 ayat 2. Janganlah kami menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pengetahuan dulu, sehingga kami dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, yang sempurna. Dari ayat ini saya menangkap bahwa memang dengan mengisi pikiran kita dengan firman-firman, berarti kita dapat membedakan mana yang merupakan pekerjaan Tuhan dan mana yang merupakan pekerjaan dunia. Dan dengan berjalan dalam iman itu, kita harus berjalan dengan iman, bukan dengan perasaan. Itu sesuai dengan ayat yang ada di 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup ini
Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kita berarti kalau hidup di dalam Kristus itu dalam iman ini menyatakan bahwa kita harus berjalan di dalam iman kita, bukan dengan perasaan dunia kita. Kalau dalam dunia kita sehari-hari, seperti di pekerjaan kita sehari-hari, kita coba lihat dari Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Sini garis besarnya bahwa isinya adalah kita jangan cuma ikut tren, tetapi pembawa solusi. Dari ayat ini aku ada pengalaman pribadi mungkin cocok dengan ayat ini. Sudah 5 sama 6 tahun kan saya pernah bekerja sebagai manajer di accounting perusahaan kayu sesuai ini. Walaupun saya punya atasan lagi di atas saya, itu manajemen, tapi saya punya staff. Jadi bagi staff saya itu saya merupakan kepala atau lokomotif itu. Kesaksian saya waktu itu saat itu membutuhkan keputusan yang segera. Sedangkan manajemen itu saat itu masih berada di luar negeri, di Eropa waktu itu. Sedangkan keputusan saat itu harus diambil. Jadi saat itu karena walaupun saya punya atasan saya manajemen itu sebagai kepala atau lokomotif itu bagi staff saya, akhirnya saya memberikan keputusan saat itu juga, walaupun saya belum tahu keputusan seperti itukah yang akan diberikan manajemen atau tidak. Saya tetap mengambil supaya staff saya bisa bekerja. Dan puji Tuhan setelah manajemen kembali, ternyata keputusan yang saya ambil itu sesuai dengan arahan yang dimau oleh manajemen saya. Jadi sesuai ayat ini, jadi saya harus jadi pembawa, memberikan solusi bagi staff-staff saya yang walaupun keadaan saat itu tidak memungkinkan seperti apapun, saya harus bisa memberikan solusi bagi masalah-masalah pada staff saya agar pekerjaan itu tetap bisa berjalan. Lalu kita coba lihat ayat yang terakhir, yaitu ayat Markus 16 ayat 17 sampai 18. Tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan. Demikianlah aku. Karena akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memakan ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapatkan celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Jadi dari ayat ini saya dapat bahwa kita jangan merasa kecil di hadapan Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan kita suatu kuasa yang sangat besar jika kita terus hidup di dalam Kristus. Jadi jika kita ada pergumulan pribadi, selalu ingat dengan sesuai tema kita kepala dan ekor, bahwa kita akan selalu menjadi pemenang. Kemudian seperti itu yang bisa semoga bisa sesuai. Terima kasih. Oke, mau menanggapi? Atau mau ada protes? Yang nggak jelas tanya. Nah ini ayat terakhir ini saya ada pengalaman Matius 16. Tanda-tanda ini menurut saya orang-orang yang percaya. Siapa yang di sini mengaku sebagai orang percaya? Nah ya, mengaku semua tuh ya. Mereka kan mengusir setan-setan demi nama Tuhan. Pernah mengusir setan? Atau diusir setan? Mana setan? Setan yang mau pergi semua. Nah ini satu tanda ini aja coba. Kita tidak mendengar itu. Ini karakter sebagai kepala ya.
Yang kedua ini, aku bayangin dulu waktu aku ambil bapak itu naiknya Vespa ya. Dan Vespa aku sama bonceng, mungkin curug di depan ini. Kan di belakang gak bener. Di depan itu aku rasanya bangga, karena apa? Aku merasa bahwa aku ini seperti bapakku itu di depan itu. Dan aku bangga di situ. Dan aku mulai bisa, oh kalau belok, oh kalau jalannya ke kiri berarti belok ke kiri. Kalau jalan ke kanan berarti belok ke kanan, ya kan? Benar nggak? Ya. Kalau belok ke kiri, aku nggak searah dengan pikirannya bapakku. Aku mau ke kanan, mesti kalau aku yang pegang setir sih juga. Ya kan? Nah itu, tapi aku lihat seperti itu aku. Nah, kalau Tuhan kita ini kalau ada setan, ya apa yang dilakukan? Usir setan itu. Hari ini ada Tuhan bilang kita ini menjadi kepala, artinya karena Allah adalah kepala kita, Yesus adalah kepala kita, dan karena dia ada di dalam kita, maka kita status identitas kita seperti tadi yang dikatakan Mas Yudi, kita sebagai kepala, ya kan? Nah, kalau kepala bayangin, kepala ditaruh di ekor, ya nggak bisa apa-apa, benar nggak? Contohnya, kita tidak cerita ya, gerbongnya ngikuti lokomotif terus. Pernah nggak kita duduk di lokomotif? Nggak pernah kan? Kalau kita duduk lokomotif bahaya, nggak konsentrasi apa namanya masinisnya, bisa belok kiri belok kanan, ya. Mampir dulu dalam biasa, kan? Repot, ya kan? Nah, kita ikuti, jadi kita biarkan kepala ini jalan. Artinya tadi seperti Mas Yudi bilang ya, kepala kita ini perlu diisi supaya kita searah dengan pikirannya Kristus, ya. Karena kita berfungsi sebagai kepala. Jangan sampai kepala kita diisi oleh ekor, dan dia sok butuh. Tapi kalau kepala kita diisi oleh pikiran Kristus, kita akan memimpin, kita akan berkata-kata, kita akan bersetan, kita usir, ya kan? Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ada bahasa-bahasa baru itu bahasanya Kristus itu, ya kan? Bahasanya Kristus yang kita ucapkan, yaitu apa? Kasih, dan sejahtera, sukacita, ya kan? Tidak ngeyel, tidak repot, tidak apa ya, bahasanya enak gitu loh, memberikan semangat, memberikan motivasi yang baik gitu, ya. Tidak bahasa yang menghargai sesuatu, bahasa yang kalau ada orang itu dia excited, walaupun orang itu ringan, orang itu sederhana, orang itu yang ini berkaitan ya dengan doa kami. Kita besok hari Sabtu kita mau melayani, ya kan, orang-orang Papua yang notabene background mereka ini kenapa dikirim ke sini adalah mereka ini anak-anak jalanan. Nah, Tuhan mau kita melayani mereka, bukan mereka datang untuk melayani kita, bukan mereka datang untuk kita jadi kacau atau untuk kerja rendah, tapi untuk kita layani, ya, supaya mereka mengerti bagaimana dilayani dan mereka dipulihkan dari pelayanan itu, pelayanan kita ini nanti, dan mereka mengerti hidup di dalam Kristus seperti apa. Ya. Seperti itu. Jadi kita berbicara dalam bahasanya Kristus. Kalau yang di dalam kita ini bahasa preman, ya Tuhan sudah pasti preman. Kalau di dalam pikiran kita ya Tuhan bahasa mafia, ya mafia. Kalau kita yang di dalam pikiran kita bahasa batu, ya batu, ya Tuhan. Ya. Kalau di dalam pikiran Kristus, ya, nanti Allah akan hikmat Kristus, pewahyuan yang sejahtera, kasih dan filosofi. Amin. Terus mereka akan memegang ular. Siapa yang pernah pegang ular? Tertarik memegang ular? Tidak. Katanya identitasnya orang percaya. Ya, suatu saat pasti akan pegang ular. Aku ngalami, kita ngalami ya. Ya, kita ngalami bagaimana di Tembalang itu bisa hampir tiap hari kita pegang ular. Ular sudah berapa ular yang kita bunuh. Ya,
Tidak ada satupun yang bisa mematuk kita, padahal kita ini yang besar, gampang diatur gitu. Tapi justru mereka yang kita bukunya kita pegang dan akhirnya mereka mati di tangan kita. Tapi tidak ada satupun yang kita makan. Karena nggak ada perintahnya suruh makan ular di sini. Hanya makan, hanya dimakan. Ya. Dan sekalipun mereka minum racun maut, siapa yang minum racun maut? Ya, tidak pernah bisa. Gitu. Kita minum racun maut itu tidak pernah bisa meracuni kita. Gitu. Amin. Jadi ketika minum racun maut itu artinya kalau kita mungkin hari ini minum sesuatu yang kita tidak sadari bahwa di dalamnya ada racun, ada bahan kimia, ada segala sesuatu yang meracuni tubuh kita. Ya. Walaupun itu ada dan terminum, kita percaya di firman Tuhan itu, ya kita nggak akan kena. Mereka minum itu mereka tidak ada celaka. Kita akan tetap sehat, amin. Amin. Ya kan? Hari ini makanan nggak bisa kita hindari. Ada sebelah apa geblek, ya. Ya benar, kalau kita cek dari cek kesehatan itu, makanan itu bisa menghasilkan hal-hal yang negatif dan positif. Tapi kalau kita ini percaya pada firman Tuhan, ya, Roh Kudus ini, roh yang baik yang di dalam tubuh kita ini akan merawat tubuh kita, jasmani kita, rohani, jiwa kita. Kita percaya itu, ya kita akan memandang itu semua. Amin. Beda kalau kita dengan sengaja, udah tahu nggak benar, udah tahu pola hidupnya, pola makannya jelek, kita teruskan. Nah itu namanya kita nekat, ya kan? Itu kita tidak baik, mati di situ. Tapi kalau kita udah kasih sama dia, oh kamu jangan makan ini, karena dengan makan ini akan menghasilkan. Seperti apa? Kita pelihara lele, pelihara ayam, yang kita sajikan mereka adalah bahan-bahan dari organik. Ya kan, supaya mereka sehat. Ketika mereka kita makan, mereka sehat. Gitu. Nah, hikmat itu akan membuat kita ini terlepas dari celaka, terlepas dari maut. Ya kan? Kemudian mereka kan bertanya keserang sakit dan orang itu akan sembuh. Ya kan? Sembuh itu bisa benar sembuh bugar, sembuh atau sembuh selesai penderitaannya. Jadi kalau kita doa sakit dan kita itu mati jangan minder, ya dia sembuh. Yang penting apa? Dia percaya Tuhan Yesus. Ketika dia percaya Tuhan Yesus, dia sudah sembuh. Amin. Ya, itu bagian kita sebagai kepala, bukan ekor. Ya kan? Jadi kalau ada ekor lebih baik kita makan. Ya, kalau ada kepala, kita makan ya apa. Terus ilustrasi. Siapa di sisi penampilan layar? Itu namanya. Minggu gede. Nah, kita dari layangan itu ya. Layangan itu yang kita usahakan layangan itu naik apa dia tetap ada di bawah? Naik. Ya kan? Dia bisa yang naik karena apa? Angin. Ya kan? Karena ada angin. Tapi kalau ada angin, toh bisa naik nggak? Tidak bisa. Kenapa? Harus ada. Harus ada. Harus diikat oleh benang. Ya kan? Sehingga dia bisa naik dulu. Nah, seperti itu. Dan benang itu kalau putus, apa yang terjadi? Kalau jatuh, mainan. Mereka tahu ke kiri, akhirnya apa? Yang itu obor. Ya, nah itu makanya kalau hidup kita ini enggak. Nah, Tuhan mau kita tuh naik, tapi kan tetap di dalam dia pegang gitu loh. Ya kan? Benarnya Tuhan yang pegang. Apanya Tuhan yang pegang, pasti kita akan naik. Kalau kita memutuskan diri kita dari benang yang terbentuk dari Tuhan itu, akhirnya apa? Kita nyangkut di pohon. Oke, ya kan? Nyangkut di mana-mana ya kan? Jadi rebutan, ya kan? Rebutan anak-anak. Jadi karena Tuhan mau kita ini naik, Tuhan pegang kita terus. Artinya apa? Caranya Tuhan pegang kita, caranya kita terpaut dengan Tuhan terus itu tadi. Firman itu harus terus masuk. Itu battle kita. Bagaimana kita terus naik. Itu adalah firman. Ya. Supaya kita naik tidak turun. Gitu. Nah kalau turun, ya itu nanti
kita nggak terjadi apa-apa dalam kehidupan. Tidak ada promosi, tidak ada peningkatan taraf hidup. Tetapi kalau kita mau juga naik sama Tuhan, ya kita akan melihat segala sesuatu yang masalah, sesuatu yang kecil. Semakin kita naik, ya di bawah itu semakin kecil atau semakin besar? Semakin kecil. Tapi takutnya semakin besar atau semakin kecil? Makin naik semakin besar takutnya mesti rendah, ya kan? Jadi kalau kita di bawah makin naik, ya kan? Yang dilihat jangan kita ini aduh celaka nih, nanti jatuh gimana? Nah itu nanti akan membuat kita turun lagi. Ya kan? Tapi kalau kita menikmati semakin naik, kita lihat masalah kita semakin kecil, dunia ini semakin kecil, ya kan? Kita semakin berkuasa di situ, ya kan? Dan kita mudah untuk menjalani semua. Amin. Syaratnya apa? Tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, maju terus lurus, ya kan? Amin. Yesus berkata. Kita berdoa. Bapak kami mengucap syukur dan terima kasih karena kami mengetahui tugas kami adalah kami kepala di dalam Engkau Tuhan. Karena Engkau adalah kepala kami, pemimpin hidup kami Tuhan. Dan Kau Kudus yang mengarahkan hidup kami untuk kami searah dengan Engkau Yesus. Dan setiap firman-Mu yang kami baca, yang kami dengar, yang kami renungkan, itu yang menjadi guidance pedoman bagaimana kami terus naik ke atas Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur bila hati kami diubahkan untuk kami taat tunduk pada Engkau Tuhan, supaya kami berjalan searah dengan Engkau Tuhan. Mungkin saat ini kami belum melihat segala sesuatu yang menjadi baik atau bahkan makin buruk. Tetapi selama kami tahu, kami percaya bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan, kami percaya bahwa kami akan melewati itu semua Tuhan, dan kami akan menyatakan diri kami bahwa kami pemenang Tuhan. Lalu berangkat sebagai pemenang, dan kami menyatakan, mendeklarasikan, kami merayakan kemenangan demi kemenangan itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk siang hari ini Tuhan, berkati kami, berkati ibadah-ibadah kami ke depan Tuhan, sehingga segala sesuatu yang kami adakan itu dalam kemuliaan nama-Mu saja dan merayakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami berdoa untuk hari Sabtu kami melayani anak-Mu yang dari Papua yang ada di lokasi Tuhan. Kami tidak tahu bagaimana kami harus melayani mereka, tapi kami mau belajar Tuhan, kami tunduk kepada Engkau. Apa yang Engkau pimpin hati kami, bagaimana kami melayani mereka Tuhan, sehingga mereka diberkati dan mereka akan mau hidup dengan berubah menjadi kepala dan bukan menjadi kepala. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Merdeka.